Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Duyanti dari mahasiswa PPG BK2 Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menampilkan teknik konseling individu dengan menggunakan pendekatan postmodern dengan penyelesaian masalah berbasis solusi atau solution focused brief counseling. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum, Mentari. Oh iya Mbak Ingrid. Mari. Silakan duduk dulu Mbak Ingrid. Duduk dulu. Dari kelas ini tadi? Iya. Oh iya. Iya Mbak Ingrid, gimana kabarnya hari ini nak? Iya, lumayan baik Bu, alhamdulillah. Sibuk apa kamu pandemi seperti ini? Cuman sibuk di sekolah sama di rumah aja Bu. Alhamdulillah, yang penting tetap jaga kesehatan ya. Iya. Nah, kira-kira ke ruang BK ini ada perlu apa dengan Bu Tari nak? Sebelumnya maaf ya Bu kalau misalnya saya mengganggu waktunya Bu Tari. Oh enggak, dengan senang hati Bu Tari malah senang Mbak Ingrid kesini. Iya. Ya, saya kesini mau mencurahkan isi hati saya Bu. Mbak Ingrid sedang lagi ada masalah ini. Iya Bu. Oke, baik. Berarti kalau begitu Mbak Ingrid kesini tujuannya untuk konseling ya. Iya. Jadi konseling itu proses kita menyelesaikan masalah dalam layanan bimbingan konseling. Nah, nanti di proses kita dalam menyelesaikan masalah ini Mbak Ingrid, Bu Tari pengen Mbak Ingrid terbuka. Kalau memang sudah niat ke ruang BK untuk mau menceritakan masalahnya, tolong memang masalah ini diceritakan dengan terbuka ya nak. Iya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mbak Ingrid percaya saja bahwa Bu Tari insya Allah akan menjadi rahasia Mbak Ingrid. Jadi tidak mungkin nanti punya masalah tentang apa. Jadi gini Bu, Ingrid, tapi sebelumnya ini Bu Tari mau menyampaikan dulu ya, kalau melihat waktunya, ini Bu Tari hanya punya waktu 60 menit saja. Kita 1 jam, bagaimana? Karena ini Bu Tari soalnya nanti 1 jam kemudian harus rapat dengan Pak Munib, kepala sekolah di ruang kepala sekolah. Jadi Bu Tari sama Mbak Ingrid mungkin ada waktu konseling selama 1 jam, sekitar segitu. Bagaimana Mbak Ingrid? iya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Baik Mbak Ingrid, sebelumnya Bu Tari mau menyampaikan dulu ya. Jadi dalam proses konseling ini nanti kita akan bersama-sama untuk saling berdiskusi. Ya, makanya itu Mbak Ingrid harus terbuka sama Bu Tari. Nah, nanti bagaimanapun juga pada akhirnya Mbak Ingrid lah yang bisa untuk memandang masalah itu dengan secara positif supaya Mbak Ingrid juga bisa menemukan banyak solusi dari masalah. Nah, Bu Tari di sini hanya membantu Mbak Ingrid untuk berdiskusi, untuk memberikan pandangan, seperti itu ya Mbak Ingrid. Iya. Oke, berarti sudah siap ya, kita sudah paham ya? Iya paham. Paham, baik. Mbak Ingrid sekarang sudah mulai bisa menceritakan ke Bu Tari. Kira-kira Mbak Ingrid ada masalah apa? Iya, jadi gini Bu, saya merasa hubungan saya sama ibu saya itu kurang baik. Bahkan nggak jarang kami ini sering berdebat demi mempertahankan argumen masing-masing. Ngobrol sama. Jadi kalau di rumah itu saya sering menghindari ibu, berusaha nggak ketemu atau ngobrol-ngobrol sama ibu gitu Bu. Kemudian Mbak Ingrid, Bu Tari ingin tahu, berarti ini kamu sebenarnya ada masalah dengan ibu itu karena memang sering berselisih paham atau beda argumen begitu ya. Kemudian kamu lebih sering memilih untuk mengurung diri di kamar, seperti itu. Iya. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Perasaanmu seperti apa ketika saat itu? Apa kamu bersedih dengan keadaan seperti itu dengan ibu? Yang pastinya ya sedih kan Bu, soalnya harus kayak nggak harus sih, saya kayak kesal gitu jadinya menjaga jarak sama ibu, tapi di sisi lain kan saya juga sedih. Jadi kalau boleh diingat-ingat ini ya, kapan Mbak Ingrid terakhir kali itu bisa berkomunikasi yang enak dengan ibu, berkomunikasi yang baik, tidak dengan emosi, tidak dengan perasaan kesel gitu. Masih ingat nggak kira-kira kapan itu? Seperti itu ya dengan ibu. Itu kalau Bu Tari boleh membuat ukuran dalam bentuk skala ya, antara 1 sampai 10. Ini hanya untuk mengukur ya Mbak Ingrid, mengukur kadar
kesedihan dan kekesalan kamu terhadap sikap ibu dan seperti itu. Jadi berarti di gambaran 3 itu Mbak Ingrid selain bersedih juga merasa kesal sampai menangis, sampai mengurung diri dan gak mau ngomong sama ibu ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, Mbak Ingrid sekarang coba Mbak Ingrid pikirkan kalau Mbak Ingrid itu pernah tidak ada merasa bahwa perasaan sedih Mbak Ingrid itu hilang atau berkurang. Kira-kira itu di situasi atau suasananya seperti apa ya biasanya? Biasanya kalau saya ngumpul atau main bareng sama teman-teman gitu. Oh gitu. Teman-teman di mana? Di sekolah, di rumah? Ya di sekolah kebanyakan Bu. Kebanyakan di sekolah. Iya. Karena memang pandemi mungkin di rumah nggak terlalu banyak keluar main Iya ya. juga ya Bu. Sekarang saya sadar kalau saya juga ada situasi di mana saya nggak memikirkan masalah saya dan bisa melupakan sejenak kesedihan saya, walaupun bersifat sementara. Iya, alhamdulillah ya kalau masih ada situasi seperti itu dan Mbak Ingrid menyadari. Oke, Mbak Ingrid, sekarang kalau Mbak Ingrid coba ya dibayangkan gitu di rumah kan situasinya sekarang dengan ibu kan sedang ada masalah dan sering marah-marah ibu. Coba kamu bayangkan ketika kamu pulang sekolah nanti ini situasi di rumah itu menjadi tenang, menjadi damai begitu ya Mbak Ingrid. Terus Mbak Ingrid tertidur dengan pulas, dengan nyenyak. Kemudian pagi Mbak Ingrid nanti bangun dan Mbak Ingrid temukan ada ibu dengan hubungan yang lebih baik lagi dengan Mbak Ingrid. Mbak Ingrid kira-kira merasakan hal seperti apa Mbak? Yang pasti saya senang banget ya Bu, bisa rukun lagi sama ibu. Kemudian Mbak Ingrid, apa yang mungkin Mbak Ingrid ingin lakukan untuk bisa seperti itu kira-kira? Sekarang Bu Tari punya ini, kalau Mbak Ingrid mau ya, saya ada artikel online. Nah kebetulan artikel online itu berhubungan dengan masalah tentang hubungan seperti Mbak Ingrid ini, tentang seorang anak putri dengan ibunya. Nah, kira-kira di artikel online ini hampir sama juga gambaran peristiwanya. Sampai pada nanti Mbak Ingrid bisa membaca di situ bagaimana hubungan itu bisa akhirnya terbina dengan baik. Jadi, ya Mbak Ingrid, tapi Bu Tari permisi dulu ya. Lebih baik menggunakan HP Mbak Ingrid saja ya. Oh iya. Nanti kalau pakai HP Mbak Ingrid kan enak. Mungkin Mbak Ingrid bisa beberapa kali nanti disimpan, kemudian dibaca di rumah, iseng-iseng, lalu kosong, boleh dibaca lagi, begitu ya. Ini Bu. Oke, sebentar ya, tak keluarkan linknya dulu. Oke, ini linknya sudah terbuka. Silakan Mbak Ingrid boleh baca sebentar. Nanti kalau mau dipahami boleh nanti di rumah dilanjut ya. Silakan. Tentunya untuk membentuk hubungan yang baik ya Mbak Ingrid. Iya. Alhamdulillah kalau sudah punya gambaran seperti itu. Oke, Mbak Ingrid, ini kalau bisa kita simpulkan berarti Mbak Ingrid yang sedang punya masalah dengan ibu karena kesalahpahaman, sehingga Mbak Ingrid menganggap ibu di rumah sering marah-marah. Kemudian Mbak Ingrid menyelesaikannya malah dengan mengurung diri di kamar, kemudian tidak mau bertemu ibu, hingga Mbak Ingrid merasakan kesedihan. Tapi sekarang Mbak Ingrid sudah bisa menetapkan langkah-langkah nanti di rumah untuk bisa mempunyai bentuk hubungan yang baik dengan ibu ya. Iya. Mbak Ingrid tadi mau meminta maaf dulu dan memulai komunikasi dulu seperti itu. Iya. Oke, nah Mbak Ingrid, dari rangkaian semua tadi yang sudah kita diskusikan dan ngobrol bareng ya tentang masalah Mbak Ingrid, Bu Tari ingin tahu dengan pengukuran skala lagi bagaimana perasaan Mbak Ingrid sekarang. Di skala 1 Mbak Ingrid merasakan mungkin sama, masih pusing mikirin masalah, atau di skala 10 ketika Mbak Ingrid sudah merasa bahwa masalah Mbak Ingrid mulai reda, kemudian Mbak Ingrid mulai bisa untuk melakukan tinggi juga. Kita sudah 1 jam ya, nggak terasa ya. Ini waktunya Bu Tari juga harus rapat. Jadi Bu Tari berharap nanti ke depan Mbak Ingrid benar-benar bisa konsisten melakukan apa yang sudah Mbak Ingrid gambarkan hari ini dengan